Baik, mari kita tunduk kepala. Kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami dari malam hingga pagi ini. Kami juga bersyukur kalau Tuhan mengumpulkan kami di New Life di sini. Channel ini untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga kami akan mendengar saatnya firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya roh Allah turun atas kami saat ini. Urapi hati-hati kami, pikiran-pikiran kami, supaya lewat firman-Mu yang pagi hari ini disampaikan, boleh kami bawa di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya akan menyampaikan firman-Mu. Hamba mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan sendiri pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Saya akan membaca perlahan-lahan, mari kita ikut pembacaan ini, firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang yang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Ayat yang ke-14, demikian Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian jauh firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan, memelihara, melakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku yang Tuhan dikasihi, menjadi ayat nats kita malam hari ini, penekanannya pada bagian ayat yang ke-14, yang di situ dikatakan dalam ayat 14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Wah, luar biasa ini ayatnya. Ya, Tuhan tidak pernah menghendaki dari antara kita seorang pun tersesat. Itu firman Tuhan untuk kita semua. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perikop dalam Injil Matius ini adalah merupakan perumpamaan Tuhan Yesus disampaikan kepada kita semua, ya, orang-orang Kristen, dan kita perlu memahami latar belakang daripada Injil Matius ini berbicara dalam pasal ini. Pasal 18 ini, di sini kita temukan suatu perumpamaan. Di balik perumpamaan itu ada masalah, teman-temanku semua. Masalahnya begini, dalam umat Kristen di Israel itu ada pemikiran pertengkaran siapa di antara mereka yang terbesar. Ya, dia
Dan siapa di antara kita yang mungkin lebih jauh lagi yang akan bahkan masuk surga? Itu pertengkaran di antara orang-orang Kristen di Israel itu, Yahudi demikianlah Israel kuno ya. Mereka selalu memandang orang lain itu lemah, orang lain itu mungkin lebih kecil dari mereka. Itu yang anggapan-anggapan yang uh, dianggap dalam persoalan latar belakang. Maka Tuhan Yesus mengedepankan satu hal. Kita lihat dalam bagian pertama di situ, ayat 1 di situ. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa terbesar dalam kerajaan sorga? Bayangkan itu mereka menanyakan Yesus. Tuhan Yesus, di antara kita siapa yang terbesar? Masuk kerajaan sorga. Mungkin nanti pertanyaan kita seringkali bisa jadi terhadap kita semua ya, pertanyaan begini. Siapa di antara kita yang paling benar beriman? Bisa jadi ya di antara kita di New Life ya. Jadi yang kurang setia kita katakan kita lebih sempurna beriman. Nah, bisa terjadi firman ini akan menjawab pertanyaan itu ya. Mari kita lihat, ada dari 3 ayat ini saya ambil ayat 12 dan ayat 13 saya gabung satu, dan ayat 14 tersendiri. Apa yang terkandung maksud? Apa yang terkandung maksud dari ayat yang 12 dan 13? Ya, di situ ada 2 hal. Yang penting dari ayat 12 dan 13 itu berbicara soal nilai-nilai daripada manusia. Saudara dan saya ini punya nilai. Ya, kalau bilang katakan berharga di mata Tuhan ya, nilainya. Nilai yang sangat mahal. Karena kita semua ini ciptaan Allah. Ya kan? Tidak ada manusia kita ini ciptaan setan. Gak mungkin kan? Tapi kita semua diciptakan oleh Allah, segambar dengan Allah. Berarti nilai kita tidak bisa sama dengan binatang ya. Cukup luar biasa di situ. Itu nilai. Dan yang kedua, kita akan berbicara tentang sukacita. Ya, sukacita di sini nanti kita akan bahas tentang bagaimana seorang mengalami pertobatan pasti mengalami sukacita. Ya, di dalam kehidupan kita, mereka yang mengalami kelepasan akan memperoleh sukacita. Dan yang ketiga, kita akan berbicara hal mengenai anggota masyarakat ya Kristen. Orang-orang Kristen itu ciri khasnya seperti apa sih? Hubungan antara orang Kristen yang satu dengan yang lain seperti apa? Ya kan? Yang ketiga itu kita akan berbicara tentang ciri khas kehidupan orang-orang Kristen. Ini 4 hal akan saya kupas sedikit pagi hari ini, bagaimana 3 ayat ini yang ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang pertama 12 dikatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sasat? Tidakkah ia akan meninggalkannya dan mencari 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Nah, kalau pertanyaan ini bertanya pada saudara, apa yang saudara bisa jawab? Saudara punya, kalau kita jadi hamba Tuhan itu ada 100 orang. Kalau satu tidak hadir, apakah 99 orang itu kita tinggalkan dan cari satu, atau kita apa? 99 orang ini kita tetap ini biar yang satu hilang. Ini pertanyaan untuk kita ya. Nah, bagaimana kita dalam hidup? Ini perumpamaan loh, tapi harus menjawab hidup kita sebagai orang-orang yang beriman, punya percaya. Kalau dari pengalaman saya, dari yang saya tahu hamba-hamba Tuhan, dicuekin aja yang hilang itu, Pak. Itu realita kan. Bu Lydia katakan realita di antara kita. Kalau sudah banyak umat, masa bodoh yang hilang. Ya. Dia tersesat dan dia mati, situ biarin. Yang penting kita yang ada banyak orang kok.
Seringkali gereja mengabaikan hal-hal itu. Ya kan? Itu tadi Bu Lydia bilang. Nilainya tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan dalam ayat 14 ya dikatakan kita sangat berharga di mata Tuhan dan kita di kita demikian Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun di antara kita ada yang terhilang. Ya kan? Yesus menjawab itu kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Ya, jangan abaikan kalau ada satu hilang. Lebih baik kamu tinggalkan 99, cari yang satu itu. Ya, karena yang satu itu berharga, punya nilai. Tadi sudah katakan, Anda dan saya ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya kan? Kita serupa dengan Allah sendiri. Maka Allah sangat mengasihi Anda dengan saya. Jikalau di antara kita ada satu aja tidak hadir, betapa sedihnya, ya kan? Sebab itu karena di dalam persekutuan New Life ini, Bu Lydia seringkali bawa bagi doa. Kita doakan domba-domba semua yang kita sudah bersatu ini didoakan. Ya kan? Menyerahkan kepada Tuhan supaya kita menjadi satu, jangan sampai ada yang terhilang. Ya kan? Yang enggak ada kesibukan kita doakan supaya mereka pada hari berikut, waktu berikut mereka bergabung dengan kita. Jangan sesat karena kita berharga. Nah, dalam ayat di sini dikatakan ayat kita baca di Efesus pasal 2 ayat 10 ya. Dikatakan begini, Efesus 2 ayat 10 mungkin ada yang mau baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, kalau ada teman-teman kita yang terhilang, tersesat karena pergumulan dan masalah, mari kita cari mereka dan berdoa untuk mereka. Supaya mereka terlepas daripada segala kuasa-kuasa gelap itu. Melayani mereka dengan doa. Biar Tuhan lepaskan mereka. Dan ini yang dikatakan di dalam Efesus ini, Paulus mengatakan, karena kita ini semua adalah buatan Allah. Jadi jangan anggap teman kita, rekan kita semua mungkin kurang berharga dari kita. Kita lebih berharga dari teman. Seperti orang-orang Yahudi zaman dulu. Israel menganggap orang-orang bukan Yahudi nilainya rendah. Ya kan? Nah, ini suatu kesalahan dalam pertumbuhan gereja nanti. Gereja yang besar kadang-kadang mengabaikan. Umat yang 1-2 orang terhilang. Ya, masa bodoh, biar aja masih banyak yang ada di kandang ini kok. Ya kan? Apalagi kalau bilang ada lagi duitnya banyak. Udah, hamba Tuhan biarkan aja lah. Dia tersesat, dia mati. Nanti ada laporan datang kok begitu. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan. Teguran firman Tuhan, kita semua adalah ciptaan Allah. Ya, oleh sebab itu Allah mau kita ada selalu di dalam. Dia tidak mau satu orang pun terhilang. Ya, makanya Tuhan Yesus dalam ayat yang pertama dikatakan, Yesus memanggil seorang anak kecil dan mendapatkannya di tengah-tengah mereka. Ya, menempatkannya di tengah-tengah anak kecil itu. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka tahu kalau kita menjadi berharga itu harus merendahkan diri di depan Tuhan. Ya kan? Jadi anak kecil. Ya, anak kecil rendah, lihat kecil, tapi maksud Tuhan itu jadilah hidup orang Kristen yang punya kerendahan hati, ya kan? Di situ sabar dan terus melayani. Karena orang yang setia dan dalam kerendahan itu mereka yang memiliki kerajaan sorga, Tuhan Yesus bilang. Bukan orang yang membanggakan diri akan memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Kan firman Tuhan. Karena mereka itu yang akan memiliki kerajaan sorga. Ya kan? Firman Tuhan katakan. Kita sangat berbahagia kalau mereka orang-orang yang merasa miskin di depan Tuhan. Nah, itu digambarkan miskin, itu digambarkan sebagai anak kecil. Karena justru di dalam kerendahan hati itu Tuhan mempermuliakan kita. Milikilah warisan di dalam Tuhan. Nah, kita
masuk di dalam bagian yang kedua, sukacita. Nah, saudara-saudara, saya mau coba angkat pertobatan seringkali menghasilkan satu sukacita. Beberapa waktu lalu di dalam New Life seringkali kita temui teman-teman kita, aduh tolong doain kita dulu, ada kuasa-kuasa yang gak benar nih. Ada pada kita, melekat pada kita hidup pribadi, rumah tangga, dia mengikat dan menyiksa kita. Jadi orang-orang yang tersiksa batinnya. Maka Bu Lydia, mari kita berdoa. Kita sama-sama, teman-teman semua kita berdoa. Tuhan lepaskan rekan kita. Selamatkan mereka dari kuasa-kuasa yang teman kita adalah murid Tuhan yang juga jadi berkat bagi keluarganya. Ya kan? Ini yang kita harapkan. Maka kalau ada di antara kita terlepas dari suatu ikatan semua kuasa setan. Wah, saya kira kalau firman Tuhan bilang malaikat Tuhan bisa bergembira di sorga karena ada seorang yang bertobat. Ya kan? Kita lihat di situ dalam Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 4 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau ada seorang orang jahat bertobat, maka malaikat Allah bergembira. Kita bersuka cita bila kita mengalami pelepasan akibat kuasa iblis. Ya, akibat dosa. Ya. Di situ mau dikatakan demikian dalam ayat 12 dan 13 di sini. Bahwa kita akan bersuka cita ketika kita menemukan domba yang hilang itu. Domba yang hilang itu sesat karena apa? Karena ada hal-hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan mereka. Ada kuasa-kuasa yang coba menghalangi mereka. Tapi kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, coba berdoa, Tuhan tolong jamah dia. Lepaskan dia dari segala kuasa supaya dia dilepaskan, dia dimerdekakan. Sehingga rumah tangga menjadi berkat yang sama dengan kita. Teman-teman, pasti kita bahagia ya kalau lihat teman kita juga berbahagia ya. Ya, di sini persekutuan kita bukan persekutuan yang lihat satu lemah, satu yang lebih hebat, bukan. Karena kita semua buatan Tuhan, buatan Allah. Dan dalam rencana Tuhan, kita semua mau dipakai supaya Allah dipermuliakan dalam Kristus Yesus. Itu firman Tuhan. Nah, sebab itu mari kita mencari, Anda dan saya dipercayakan Tuhan untuk mencari mereka yang tersesat. Ya, istilah tersesat ini yang tadi dibilang, yaitu mereka sedang berada di dalam satu tantangan, pergumulan, masalah. Mari kita mencari mereka, berdoa untuk mereka. Supaya mereka masuk dalam persekutuan dengan kita. Ya, masuk dalam rencana Tuhan, mengalami kasih dan karunia Tuhan. Nah, saya percaya Anda dan saya bukan menjadi pendengar firman Tuhan yang hebat. Atau mendengar firman Tuhan yang baik. Bukan teorinya itu. Tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu yang penting. Ya kan? Melakukan firman Tuhan itu yang utama daripada kita bertengkar siapa yang lebih hebat di antara kita. Seorang hamba tidak bisa lebih hebat dari seorang muridnya. Karena kita semua buatan Allah, sama. Kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Nah, mari teman-teman kita masuk bagian yang ketiga mengenai pengembalaan. Ayat yang ke-3 di sini, ke-4 ini kita mau katakan 14 itu. Kita lihat ciri-ciri tugas seorang gembala. Ya, Anda dan saya bisa dipakai Tuhan untuk mengembalakan teman-teman yang sedang berada dalam pergumulan, ya, masalah, ya, tersesat. Kita bisa dipakai. Makanya ciri khas orang gembala kita ini dalam 1 Petrus ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 2. Teman-teman bisa baca di situ 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa,
tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri kepada Tuhan, kan? Nah, ayat 1 Petrus 5 ayat 2 ini mau menyampaikan, mengingatkan Anda dengan saya bagaimana bergereja bertanggung jawab terhadap kawanan domba. Kalau kita baca di Mazmur 23, teman-teman, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 23 itu? Gembala yang baik itu apa? Coba kita buka ya di dalam Mazmur pasal 23. Dikatakan apa itu gembala baik? Tuhan sendiri adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa ayat ini. Kenapa saya ajak di sini? Ya, tugas kita sebagai gembala, Anda dengan saya, bukan gembala hanya ada pada pendeta atau siapa. Tapi memang kadang-kala banyak pendeta yang mengabaikan tugas gembala. Ya, kadang-kadang tanggung jawab mereka melupakan, apalagi kalau gereja sudah besar ya, dia lupa tanggung jawab. Ya, tugas tanggung jawab gembala itu adalah menggembalakan domba-domba yang ada pada mereka, bimbingan mereka. Mereka dibimbing dengan firman Tuhan, mereka diarahkan bahwa siapakah Allah yang kita menjadi gembala baik untuk kita. Ya, Allah itu baik, dia takkan berkekurangan suatu apapun. Ia membaringkan kita pada rumput yang hijau. Bukan itu saja, Tuhan menyiapkan makanan yang cukup lengkap. Tuhan memperhatikan segalanya. Jadi di sini maksudnya bukan makanan yang kita harus kasih orang uang atau makanan dia makan fisik. Gembala yang baik mengembalakan yang firman Tuhan. Apa yang dikatakan bahwa waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, kan, iblis kata Tuhan Yesus buat itu supaya jadi roti supaya kamu makan. Tuhan Yesus bilang manusia tidak hidup dari roti tapi dari firman Tuhan. Maka tugas gembala itu memberitakan kepada firman Tuhan kepada orang-orang supaya kita tidak mengalami penyesatan. Penyesatan sekarang ini bisa terjadi karena satu, ya, pengaruh ajaran-ajaran sesat, pengaruh-pengaruh daripada nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai malaikat, ya, berbulu domba. Tapi sebenarnya mereka itu adalah para setan yang siap menerkam kita. Ya, mereka inilah nabi-nabi palsu yang memberitakan tapi mereka orang tidak setia pada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita menjaga kawanan domba kita supaya mereka tidak tersesat. Ya. Nah, kita masuk dalam bagian yang keempat. Saya ingin mempercepat. Bagian yang keempat kita masuk di dalam ciri-ciri bagaimana kehidupan kekristenan yang Tuhan Yesus mau. Dalam percakapan tadi kita sudah tahu bahwa ada pertengkaran di antara umat Kristen masa kuno itu berbicara pada siapa yang terbesar, Tuhan Yesus antara kita. Ya, dia katakan tadi, siapa di antara kita yang besar? Tuhan Yesus. Mereka bertanya siapa? Itu ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil sebagai anak kecil. Hendaklah kamu hidup seperti anak kecil itu. Ya, itu karena di dalam kehidupan anak kecil itu baru Allah dipermuliakan dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, saudara, di sini kita akan bahas tentang kehidupan orang Kristen yang dikehendaki Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 dikatakan begini. Ayat 7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya kan? Kuasailah dirimu. Orang-orang Kristen harus bisa hidup dalam ketenangan supaya mereka bisa dapat berdoa kepada Tuhan.
Ya, cari waktu hidup dalam komunikasi dengan Tuhan. Itu orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen tidak berdoa, bagaimana mereka mati? Mati hidup dalam kegelapan. Tadi malam saya lihat khotbahnya Pak Tommy sudah jelaskan kan. Hidup dalam kegelapan itu karena kita tidak berdoa. Kalau kita berdoa, kita hidup dalam terang Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan. Ya itu. Ayat yang ke-8 dikatakan, terutama di situ. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, Tuhan menghendaki kita supaya hendaklah kita hidup saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Bukan hidup dalam keributan, pertengkaran, ya itu seperti orang Kristen masa kuno. Ya, di sini 9 lagi. Berilah tumpangan seorang terhadap yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Coba hidup orang Kristen saling memperhatikan, saling melayani, ya. Hidup saling memberi tumpangan, tolong menolong tumpangan tangan. Ayat 10 malah dia katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, kalau kita diberkati, marilah kita berkati orang lain juga. Supaya orang lain mengalami berkat Tuhan. Karena itulah kehidupan orang Kristen. Ya, jadi yang 11 dikatakan, berbicaralah sebagai orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Anda dan saya memiliki amanat agung. Pergi dan beritakan firman Tuhan kepada teman-teman kita supaya jangan ada yang mengalami penyesatan. Ya kan? Nah, jadi tugas pemberitaan firman Tuhan bukan ada pada seorang pendeta atau evangelis, ya kan? Tugas itu ada pada kita semua yang yakin dan percaya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita punya kewajiban bersama memberitakan firman Tuhan. Dan kita punya berkat yang sama. Tidak ada beda bahwa seorang murid Tuhan, dia lebih kecil berkatnya dari seorang pendeta. Tidak ada. Karena dibilang tadi, kamu diciptakan oleh Allah. Buatan Tuhan Allah diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Berarti kita sama dengan Allah mukanya, wajahnya, perilakunya Tuhan berkehendak demikian. Nah, berbicaralah, menyampaikanlah firman Tuhan. Kita sangat berbahagia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, 4 perikop ini, penekanan, saya ambil kesimpulan di sini, penekanan kepada kita dalam hidup kekristenan kita adalah yang pertama, hiduplah dalam kerendahan hati. Ya, hiduplah dalam kerendahan hati. Karena orang sombong itu akan mengakibatkan jatuhnya berantakan. Ya, jatuh dalam hidup ini dia dalam kesombongan, kebanggaan. Jangan pernah memandang remeh, memandang rendah terhadap teman-teman kita. Tapi anggap mereka adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, hendaklah kita saling mengampuni. Ya, jangan sampai kita, kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita membawa berdosa dalam hidup kita sendiri. Kenapa? Bukannya Yesus sudah mengampuni kita di kayu salib. Ya, ini masa akhir ya. Masa di mana kita menantikan bagaimana Kristus yang di kayu salib dia akan mati dan bangkit untuk kita sedang. Anda dan saya. Maka mari kita hidup dalam pengampunan Kristus. Supaya dalam hidup saling mengasihi, disitulah Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Ya. Dua unsur penting ini, marilah kita di persekutuan New Life. Jadi murid Kristus. Hidup dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami semua untuk hidup dalam kerendahan hati dan hidup dalam saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya ketika kami pulang, kami menjadi firman, pelaku-pelaku firman yang akan menjadi berkat bagi rekan, teman, sahabat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berkati kami. Kami mohon kepadamu, Roh Kudus-Mu, biarlah memampukan kami untuk kami bisa saling mengasihi, saling mengampuni antar sesama saudara kami. Bapa, ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu bergandeng tangan di dalam melayani Engkau. Bapa di surga, kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Martin Manongga yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kehidupan beliau saat ini, memberkati kesehatan, memberkati pergumulan demi pergumulan, baik pergumulan pribadi, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, istri, anak-anak, menantu, dan cucu, semua keluarga besar beliau Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerjalah atas kehidupan beliau sekeluarga, dan juga atas karir-karir yang beliau kerjakan saat ini Bapak. Tuhan, apabila ada hal yang ingin mengganggu kehidupan beliau, baik kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di sekitarnya Tuhan, biarlah semuanya kami bersatu hati memohon kepadamu Tuhan sendiri yang akan mengusirnya. Bapak di dalam surga, saat ini kami mendukung dalam doa untuk Ibu Diana Teresia yang terbaring di dalam rumah sakit oleh karena muntah darah Bapak. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakitnya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah melawatnya, Tuhan sudah menjamahnya, sehingga doa-doa kami Tuhan telah kabulkan. Bapak, Engkau berkati obat-obatan yang dipergunakan, infus, begitu juga tangan para medis, biarlah Tuhan melalui semua itu, kuasa-Mu boleh dinyatakan, dan Ibu Diana boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hairanda yang secara rutin seminggu 2 kali melakukan cuci darah Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang akan menjamahnya, memulihkannya dan menyembuhkannya secara sempurna Bapak. Bapak di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk Opa dari Christian Bapak yang juga dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya. Begitu juga kami berdoa untuk Christian yang saat ini mengalami kelemahan iman Bapak. Kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan merangkulnya, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan penghiburan kepada Christian, sehingga Christian boleh dikuatkan imannya, boleh berpengharapan teguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu, Bapak Pendeta Tema, yang juga bergumul dalam rumah tangganya, bergumul dalam perekonomiannya Tuhan, juga bergumul dalam kendaraan untuk menunjang pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu yang dari surga untuk memberkati Pak Tema sekeluarga dan juga pelayanan beliau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pendeta Sony, di mana beliau juga sedang bergumul dalam pembangunan gerejanya. Tuhan kiranya Engkau memberkatinya, begitu juga beliau juga bergumul untuk pengadaan alat-alat musik, untuk menunjang pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mencukupkan segala keperluannya, Tuhan, mengirimkan tangan-tangan donatur, Tuhan mengirimkan anak-anak-Mu yang siap membantunya,
sehingga apa yang menjadi pergumulan Pak Sony saat ini Tuhan kabulkan. Tuhan juga berkati rumah tangga dan juga Ya seluruh Tuhan. keluarga besar dari Pak Sony kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami juga berdoa Bapak untuk Pak Hari di tengah-tengah sakitnya Tuhan, Engkau tetap memberikan sukacita sehingga Pak Hari saat ini pun juga boleh kuat imannya, boleh berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kiranya apa yang menjadi rencana Pak Hari untuk melakukan operasi Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Tuhan juga memberkati tangan-tangan para medis yang akan melakukan operasi sehingga melalui mereka kuasa-Mu boleh dinyatakan dan Pak Hari boleh mengalami kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Begitu juga kami serahkan rumah tangga Pak Hari, istri, anak-anak, dan juga orang tua kekasih, biarlah mereka juga diberkati, juga boleh dikuatkan ya Bapak. Terima kasih, saat ini kami juga berdoa untuk anak-Mu, adik Marwati, kiranya Tuhan juga menjamahnya saat ini, dia juga mengalami keadaan kurang sehat Tuhan. Bapak, kami mohon kiranya Engkau mengangkat tangan-Mu untuk menyembuhkannya, untuk menjamahnya, sehingga adik kami Mawar boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Begitu juga kami serahkan rumah tangganya, suami dan anaknya, biarlah semua itu Bapak, Engkau sendiri yang bekerja turut campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Bapak di dalam surga saat ini, hamba juga berdoa untuk Ibu Nana, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau menjamahnya, sehingga Ibu Nana juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Apapun Tuhan sakit penyakit yang dialaminya saat ini, kami yakin dan percaya Ibu Nana telah menerima jawaban yang daripada Tuhan. Seluruh keluarga besarnya Tuhan, mbaknya juga yang ada di dalam keluarganya, berikan kesehatan selalu, berikan umur panjang, untuk dia boleh merawat Ibu Nana bersama kakaknya yang saat ini juga ada di rumahnya Tuhan. Terima kasih, segala pergumulannya pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu, usaha warung makannya Tuhan, Tuhan Engkau membuatnya berhasil, Tuhan Engkau mengirimkan para pembeli Tuhan sehingga warung Ibu Nana boleh diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Bapak untuk Ibu Nita Simorangkir Bapak. Tuhan apapun yang menjadi pergumulan Ibu Nita, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau Tuhan, Engkau berkati baik pekerjaannya, rumah tangganya, suami, anak-anak, dan juga seluruh keluarga besar dari Ibu Nana, Ibu Nita, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Bapak untuk Pak Pendeta Harun yang Tuhan saat ini juga mengalami duka cita di mana orang tua kekasih Tuhan telah panggil ke kemuliaan. Tuhan kiranya Engkau sendiri yang memberikan penghiburan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan sehingga keluarga Bapak Harun boleh mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan kami mohon juga untuk hamba-hambamu yang tergabung di channel New Life ini Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Engkau melawat mereka masing-masing, Engkau memberkati mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Neneng Bapak. Tuhan kiranya tetap memberkati dimanapun Ibu Neneng saat ini melayani Engkau, sehingga Ibu Neneng boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, begitu juga anak-anak-Mu yang beliau layani Bapak. Kami juga menyerahkan pergumulan demi pergumulan Ibu Neneng Bapak. Mungkin saat ini Ibu Neneng bergumul dengan perekonomiannya, mungkin juga bergumul dalam sakit penyakitnya, dan juga mungkin bergumul dalam kehidupan keluarga besarnya Bapak. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memberkati Ibu Neneng. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan Bu Neneng, semuanya Tuhan yang bekerja turut campur tangan dalam kehidupan beliau. Begitu juga saat ini kami berdoa untuk Pak Pendeta Tommy, Bapak. Tuhan, Engkau berkati beliau, Engkau berkati pelayanan beliau,
Engkau berkati yang saat ini beliau juga sedang membangun rumah ibadah-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi kebutuhan Pak Tommy, biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan. Tuhan sendiri yang akan mengirimkan tangan-tangan penolong untuk membantu Pak Tommy saat ini, Bapak. Kami juga menyerahkan kedua anaknya yang masih dalam tahap pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan yang sempurna kepada anak Pak Tommy dan juga pendidikannya Tuhan Engkau berkati. Begitu juga anak dari Pak Tommy yang sedang bekerja di Jakarta, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau melindungi, Engkau menutup bungkus dia dengan kuasa darah Kristus, sehingga anak Pak Tommy pun juga boleh selamat, boleh bekerja dengan tenang bersama-sama dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk channel kami Tuhan, New Life. New Life milik Engkau Tuhan. Apabila ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, ingin menghancurkan New Life Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk New Life Bapak, sehingga New Life boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir dan juga boleh menjadi berkat untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir Bapak. Biarlah New Life kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga grup yang ada di WA, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan, grup New Life dan juga pujian dan penyembahan. Kami mohon kiranya Tuhan, melalui grup ini, kami boleh melayani saudara-saudara kami boleh melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Bapak, banyak permohonan kami Tuhan yang kami ingin sampaikan kepadamu, dan kami manusia serba terbatas. Engkau yang akan mendengarkan setiap isi hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat doa-doa yang sudah dipanjatkan hamba-Mu Ibu Lydia pagi hari ini. Kami datang hati di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang bersatu hati datang ke hadapan hadirat-Mu. Kembali Bapak datang kepada Engkau menyambung rangkaian doa kami. Bapak Engkau mendengar setiap doa yang dipanjatkan hamba-Mu Ibu Lydia. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah Ibu Lydia. Engkau tahu segala beban pergumulan Ibu Lydia saat ini. Apapun pergumulan hamba-Mu Engkau tahu Tuhan. Bahkan kemampuan hamba-Mu Engkau tahu Tuhan. Belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu. Biar Engkau memberi kekuatan, semangat yang baru kepada Ibu Lydia. Dan percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Allah yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Dengan berfirman, Engkau lakukan dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Lydia. Biarlah di hari ini Tuhan, Engkau membuat di keluarga hamba-Mu menjadi keluarga yang menjadi contoh dan teladan. Bagaimana karya Roh Kudus, karya Yesus yang hamba-Mu sembah. Orang melihat Yesus dalam kehidupan hamba-Mu hari lepas hari. Engkau angkat segala sakit, penyakit hamba-Mu jika Engkau dapati saat ini. Kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Apa yang hamba-Mu rindukan dan butuhkan Engkau tahu Tuhan. Angkat segala beban pergumulan hamba-Mu. Biar Tuhan Engkau sanggup mengubah segala sesuatu atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Biar firman yang begitu luar biasa di pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami untuk tidak sombong. Boleh mengingatkan kami untuk tidak acuh tak acuh terhadap sesama kami. Tetapi saling peduli, saling melengkapi, saling mengisi, saling menopang, saling menguatkan di saat kami mengalami kelemahan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa hidup mengandalkan Engkau lebih berarti dan lebih berharga. Kami manusia, bukan kebetulan kami boleh ada sebagaimana adanya. Tetapi karena Engkau ingini kami menjadi orang percaya, memiliki kehidupan yang berdampak. Orang di sekitar kami, bagi keluarga, bagi jiwa-jiwa Tuhan. Tetap menjadi seorang gembala, baik itu gembala di keluarga, gembala di tempat
marketplace, gembala dimanapun kami berada, Ya. adalah pemimpin, seorang figur yang menjadi contoh dan teladan sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, Bapak. Haleluya. Kita mengembalakan orang, mengembalakan siapapun, melihat karunia Roh Kudus di dalam diri kami. Baik perkataan kami, tingkah laku, tindakan kami adalah mencerminkan pribadi Kristus itu. Orang gembala, bukan hanya sekedar gembala yang berbicara, berkata-kata, tetapi lewat kehidupan kami, cara hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Adalah Engkau mengajarkan kami untuk menjadi seorang anak kecil Tuhan. Bukan berarti tingkah laku seperti anak kecil, tetapi seorang anak kecil yang tulus dan ikhlas, memberi dan berbagi, menolong, dan juga untuk saling mengampuni Bapak, dan melupakan kesalahan temannya Tuhan. Kau mengajar kami di tengah-tengah dunia ini Bapak. Terima kasih segala sesuatunya Bapak. Mari Roh Kudus saat pagi hari ini, kami menyerahkan hamba-hambamu saat ini Bapak. Baik itu pendeta, penginjil, pelayan mimbar, pelayan misi, dimanapun berada. Teristimewa juga bagi kami yang ada di dalam ruang New Life ini Bapak. Meskipun kami dari tempat yang berbeda, kota, berbeda daerah, berbeda negara, kami percaya Tuhan. Engkau sanggup menyatukan kami. Engkau sanggup menggembalakan kami Tuhan. Untuk melahirkan kami untuk menjadi gembala-gembala di dunia ini. Terima kasih Bapak. Biarlah kami sebagai hamba-hambamu Tuhan saat ini yang Kau utus. Dimanapun kami berada Bapak. Dimanapun hamba-hambamu melayani Tuhan. Dimanapun hamba-hambamu yang sedang berjuang melayani. Sedang memberitakan benih firman-Mu Tuhan. Kiranya benih firman itu tidak akan jatuh di tempat yang sia-sia. Tidak akan jatuh sia-sia. Tetapi boleh membawa jiwa-jiwa. Boleh menarik jiwa-jiwa. Baik teristimewa yang belum bertobat Bapak. Untuk boleh mengenal akan Engkau. Bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan berfirman. Bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib Tuhan. Miskin, menderita, tersalib, tergantung, tertikam, tertombak. Bahkan tercambuk. Engkau sudah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap orang yang boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau. Oleh sebab itu Bapa, Engkau mengajarkan untuk kami menyampaikan firman-Mu, menyampaikan berita keselamatan yang daripada Engkau lewat hamba-hamba-Mu Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, Engkau cukupkan dengan cara-Mu Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang sakit saat ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bagi hamba-hamba mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan keluar Tuhan Yesus. Karena kami percaya tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Engkau. Tidak ada tempat tersembunyi Tuhan. Engkau sanggup melayangkan mata-Mu setiap tempat, di setiap daerah, setiap lembah, setiap negeri, setiap pelosok Tuhan. Kami percaya. Dengan iman percaya kami kepada Engkau. Biarlah hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan, yang Engkau utus, biarkanlah mereka melayani firman-Mu Tuhan dengan tulus ikhlas Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain Bapak. Jika Engkau dapat ampuni kami semua Bapak. Ampuni kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus kepada gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau satukan saat ini Tuhan. Tidak ada yang mengatakan gerejaku lebih hebat. Gerejaku lebih diurap. Gerejaku lebih unggul. Tetapi kami adalah sama Tuhan sebagai hamba-hamba gereja pelayan-Mu Tuhan. Apapun namanya Tuhan. Karena Engkau lah kepala gereja yang sesungguhnya Bapak. Mari Roh Kudus Tuhan, kami juga menyerahkan saat pagi hari ini keluarga-keluarga Kristen yang mengalami kehancuran, keluarga-keluarga Kristen yang masuk di dalam ambang perceraian, keluarga broken home, anak-anak yang terluka, anak-anak yang tertolak, dibawa di hadapan hadirat-Mu ya Bapak. Biar Engkau menjamah mereka semua Tuhan. Biarlah keluarga Kristen ini Tuhan boleh menjadi contoh. Kami tahu Tuhan penghujung akhir zaman ini Bapak. Begitu banyak Bapak. Mereka yang kehancuran. Mereka yang mengalami perceraian Bapak. Mari Roh, biarlah kasih yang dingin itu kembali Tuhan. Kasih yang dingin itu kembali dalam keluarga-keluarga ini Bapak. Kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Walaupun kami tahu ini adalah masa-masa penggodokan, masa-masa penampian.
masa-masa bagaimana melihat siapa yang lebih dekat kepada Engkau. Kami Amin. percaya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan memiliki imam yang luar biasa, memiliki tiang doa di rumah tangga Bapa. Karena Amin. hidup mengandalkan Engkau, apapun tekanan dari luar dan dalam Tuhan, itu mampu dilewati. Mari Roh Kudus menyerahkan anak-anak yang terluka, anak-anak yang tertolak, anak-anak yang lari ke narkoba Tuhan, anak-anak yang tidak tahu harus berbuat apa saat ini, generasi-generasi kami Tuhan. Mari Roh Kudus, belas kasihan-Mu ada untuk mereka. Kami tahu di luar sana Bapak, begitu banyak anak-anak muda yang terluka, baik itu akibat perceraian, baik itu akibat pertengkaran orang tua, baik itu akibat tekanan hidup yang begitu sulit Bapak. Mari Roh Kudus dibawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu buat generasi-generasi ini Bapak. Agar tidak ada generasi-generasi kami yang hilang ke depan Bapak. Generasi yang berkualitas Bapak. Baik itu secara iman, moral, dan mental. Baik itu bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan di mana 2000 tahun yang lewat. Engkau membuat Daud yang begitu dekat dengan Engkau. Biarlah generasi Daud terjadi. Generasi Sadra, Mesa, Abednego. Generasi-generasi yang lain Tuhan. Bagaimana generasi-generasi Daniel juga terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Roh Kudus lawatan kuasa-Mu atas bangsa kami saat ini. Karena begitu banyak anak-anak yang sedang berdoa atas bangsa ini, atas Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote ke dalam tangan-Mu. Biar lawatan kuasa-Mu, pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa kami saat ini. Mulai dari perekonomian yang mulai morat-marit, mulai dari hubungan satu dan yang lain, antar agama, suku, dan ras Tuhan. Agar tidak terjadi, tidak ada perpecahan di dalam bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan dengan cara-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu atas bangsa ini. Belas kasih-Mu atas setiap generasi. Belas kasih-Mu setiap jiwa-jiwa Tuhan. Mari Roh Kudus, saat ini kami juga menyerahkan pemerintahan kami. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Mulai dari Bapak Presiden kami, RT, RW, dan juga TNI, Polri Tuhan, sampai ke pedalaman, ke pelosok negeri kami saat ini Bapak. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Biar Engkau yang menopang mereka Tuhan. Kau memakai mereka Tuhan untuk tidak melihat satu daerah saja Bapak, tetapi mereka boleh melihat seluruhnya Tuhan. Merata di seluruh pembangunan terjadi di bangsa kami saat ini Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh menjadi contoh. Biar bangsa ini diberkati, dipulihkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada lawatan kuasa-Mu atas bangsa kami. Kami hanya berseru kepada Engkau Tuhan, menyerahkan semuanya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Mari Roh Kudus, biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa. Hanya kesempurnaan itu ada padamu Tuhan. Biarlah kami akan berdoa menurut apa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah sehari makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Martin. Tolong doakan Ibu Pungki, Pak. Tadi terlewat. Baik. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih. Pagi ini kami sudah naikkan doa kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami secara khusus kami berdoa untuk Ibu Pungki yang Tuhan selalu pakai dia di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati kesehatan Bu Pungki. Tuhan berkati setiap pergumulan, kesehatan, kehidupan, baik pribadi dan keluarga. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu dalam rumah tangganya. Tuhan urapi keluarga ini. Pakai mereka dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan terjadi dalam kehidupan Bu Pungki. Sehingga dia mengalami kemurahan Allah. Dia mengalami sukacita dalam Tuhan. Dia melayani dalam kesungguhan. Biar kemuliaan Allah
turun atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri pelayanan ini. Berkati pekerjaan kami dari pagi hingga malam nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terima Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.